لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga petang hari ini kita kembali diberikan kesempatan dalam kondisi sehat wal afiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tegakkan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk mengkaji sejarah kehidupan manusia terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, malam hari ini kita melanjutkan kajian sirah masih dalam pembahasan Mi'raj, yaitu naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa dan nanti akan berakhir di Mustawa. Mustawa itu di atas Sidratil Muntaha. Dan kita sudah sampaikan langit demi langit yang sudah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari langit tingkat pertama berjumpa dengan Nabi Adam, kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya, ketiga, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, keempat Idris, lima Harun, yang keenam Nabi Musa. Terakhir kita sampai langit keenam. Dan ketika berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad sudah melewati Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Kemudian ditanya, ma'abkaka atau ma'yubkika, apa yang membuat kamu menangis? Ternyata Nabi Musa menangis gara-gara melihat Nabi Muhammad. Ini orang diutus setelahku, kok umatnya masuk surga duluan dibanding umat. Jadi ada sedikit sentimen lah ya gitu ya. Ya kayak gitu. Kita bersyukur menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti ada banyak riwayat ya, yang bahkan Nabi Musa itu kalau bisa berdoa kepada Allah supaya dijadikan salah satu dari bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu yang menunjukkan betapa mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan malu-maluin Nabi ya, jangan malu-maluin Nabi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Summa urija bina ila sama'is sabiyah. Kemudian aku diajak naik lagi oleh malaikat Jibril ke langit ketujuh. Fastaftaha Jibrilu alaihi salam. Kemudian kembali Jibril meminta kepada malaikat penjaga langit ketujuh ini untuk dibuka. Iftah, buka langit ketujuh. Faqila man anta. Malaikat penjaga kembali bertanya, man anta, kamu siapa? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Wa man ma'aka, malaikat bertanya lagi, dan siapa yang bersama kamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang bersamaku adalah Muhammad. Qala wa qad ursila ilaihi, malaikat penjaga bertanya, apakah sudah diutus saatnya? Apakah sekarang sudah memang diizinkan untuk naik? Qala na'am, iya, sudah diizinkan, sekarang saatnya. Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang untuk dia, sebaik-baik hamba yang datang telah datang. Sebaik-baik hamba yang selama ini ditunggu sudah datang. Fa futiha lana, kemudian pintu langit ketujuh itu pun dibukakan untuk kami. Fa idza ana bi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh itu aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, yang sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ya rumah Allah ya. Kalau di bumi ada Baitullah Ka'bah, di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur.
Dan Nabi Ibrahim ketika dilihat oleh Nabi Muhammad sedang senderan di Baitul Ma'mur. Wa idza huwa, yang mana Baitul Ma'mur itu yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Setiap hari Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh sab'una alfa malakin. Sab'un berapa? Sab'un berapa? 70 alfa ribu malakin, malaikat. Baitul Ma'mur itu setiap hari dimasuki oleh 70 ribu malaikat. Bayangkan aja masjid yang kapasitasnya itu 70 ribu ya, 70 ribu. La ya'uduna ilaihi. Setiap kali sudah masuk hari ini terus keluar, maka malaikat ini tidak akan punya kesempatan untuk masuk kembali ke Baitul Ma'mur. Jadi setiap hari itu bergantian 70 ribu malaikat. Hari ini 70 ribu. Satu hari keluar digantikan 70 ribu malaikat berikutnya. Keluar lagi 70 ribu berikutnya. Dan yang sudah pernah sekali masuk tidak akan punya kesempatan untuk kembali ke Baitul Ma'mur. Saking banyaknya malaikat yang antri pengen masuk ke Baitul Ma'mur itu. Jadi ini menunjukkan ya, para ulama mengatakan bahwa dari kisah atau hadis ini menyimpulkan bahwa makhluk Allah yang paling banyak itu adalah malaikat. Ya, kenapa? Ya, Baitul Ma'mur yang setiap hari 70 ribu malaikat aja, sampai kiamat nanti yang pernah masuk ke situ tidak akan bisa masuk ke Baitul Ma'mur lagi. Saking banyaknya malah malaikat. Gitu ya. Faqala Jibril, kemudian Jibril berkata, "Hadza abuka Ibrahim." Wahai Muhammad, ini adalah bapakmu Ibrahim. Nah, ini ucapan Jibril ini yang mengatakan ini bapakmu Ibrahim, ini bapakmu. Itu khitabnya hanya untuk dua nabi saja. Kalau yang lain kan ini adalah Nabi Yusuf, ini adalah nabi ini adalah saudaramu ini. Tapi kalau Jibril mengatakan ini bapakmu, itu hanya untuk dua nabi. Siapa? Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Hadza abuka Ibrahim. Ini adalah bapakmu Ibrahim. Fasallim alaihi, sekarang ucapkan salam pada beliau. Fasallamtu alaihi faradda alayya. Aku pun mengucapkan salam kepada beliau dan beliau menjawab salamku. Tsumma qala, kemudian Nabi Ibrahim menyambutku, marhaban bibnis sholih wan nabiyyis sholih. Selamat datang wahai anakku yang soleh dan seorang nabi yang soleh. Yang mengatakan anakku yang soleh itu juga cuma dua nabi. Siapa? Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Kalau nabi yang lain kan Nabi Musa, selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Nabi Yusuf, selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Nabi Idris juga sama, selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Tapi kalau Nabi Adam, selamat datang anakku yang soleh. Nabi Ibrahim, selamat datang anakku yang soleh. Karena kalau Nabi Adam kan semua manusia termasuk Nabi Muhammad pasti ending nasab terakhirnya itu sampai Nabi Adam. Adapun Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad nasabnya juga bersambung sampai Nabi Ibrahim. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismaila ibni Ibrahim alaihi wassalam. Nasab Nabi itu bersambung sampai Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Nabi Muhammad itu tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Muhammad itu ada, Mekah itu ada, seperti sekarang, itu tidak terlepas dari barokah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sekali lagi, Nabi Muhammad dan Mekah yang menjadi tempat dilahirkannya Nabi, tempat tinggalnya Nabi, tempat berdakwahnya Nabi, itu tidak mungkin lepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Mekah dulu pertama kali didatangi oleh Nabi Ibrahim itu hanya sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Ini apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Rabb, aku tinggalkan sebagian keturunanku yaitu Nabi Ismail sama ibunya Hajar di satu lembah yang tidak ada pepohonan. Itu Mekah dulu begitu, hanya lembah, pohon tidak ada. Orang yang tinggal di sana juga tidak ada, air tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang pertama kali tiba di sana siapa? Ya Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar. Nah kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ji'al hadza baladan
ya Rabb, jadikan tempat ini menjadi sebuah negeri. Awalnya hanya lembah gersang, nggak ada orang, nggak ada pohon, nggak ada air. Tapi barokah doanya Nabi Ibrahim, ya Rabb, jadikan tempat ini menjadi satu negeri. Akhirnya apa? Ditemukan Zam-Zam. Begitu ada sumber air, orang-orang berdatangan ke sana, tinggal di sana. Akhirnya tempat itu menjadi satu negeri. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Terus doa lagi, ya Allah, jangan jadikan ini hanya satu negeri yang biasa, tapi jadikan negeri yang aman. Dan terbukti sampai sekarang apa? Mekah menjadi negeri yang paling aman. Bukan berarti nggak ada kejahatan, ya ada, maling ya ada. Di sekitar Ka'bah pencuri ya mungkin ada. Tetapi kalau dibandingkan dengan tempat yang lain, maka Mekah termasuk negeri yang paling aman. Setelah itu apa? Warzuq ahlahu minas samawat. Dan berilah rezeki penduduknya berupa buah-buahan. Dan terbukti sampai sekarang buah-buahan itu melimpah di kota Makkah. Meskipun mereka nggak bisa bercocok tanam buah-buahan, tapi selalu ada buah-buahan. Nah setelah itu, Ibrahim juga berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang mana rasul ini nanti akan membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, mengajarkan Al-Quran dan hikmah kepada mereka, serta mensucikan mereka. Doanya Nabi Ibrahim begitu. Ya Rabb, wahai Rabb kami, utuslah seorang rasul di tengah-tengah mereka. Dan nanti rasul yang dimaksud dari doa Nabi Ibrahim ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim doanya di masa beliau. Baru doa ini dikabulkan oleh Allah di masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu jaraknya berapa ribu tahun? Berapa ribu tahun? Banyak ribu tahun kan? Karena Nabi Muhammad dengan Nabi yang paling dekat kan Nabi Isa kan? Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu berapa tahun? Berapa ratus tahun? Nah, hampir 600 kan? Hampir 600. 500 sekian puluh tahun. Ada yang mengatakan 580, 560. Ya kurang lebih 600 tahun. Itu dengan Nabi yang terdekat Nabi Isa. Sementara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim berapa ribu tahun? Sebanyak ribu tahun kan? Seorang Nabi berdoa kepada Allah, ini statusnya Nabi, kekasih Allah, dikabulkannya setelah sekian ribu tahun. Dan gak kecewa. Makanya kalau bapak-bapak berdoa kok kelihatannya belum dikabulkan, itu gak usah kecewa. Kenapa? Bapak bukan Nabi, bukan kekasih Allah. Nabi Ibrahim aja biasa saja. Kayak Nabi Zakaria kan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku itu nggak pernah kecewa ketika berdoa kepada Rabbku. Kenapa? Karena doanya para nabi itu adalah ta'abbud, semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ibadah itu ya niatnya untuk yang diibadahi, lillahi taala, bukan untuk diri sendiri. Kalau kita kan enggak, kita ibadah itu yang difikirkan bukan yang kita ibadahi, tetapi kita mikir diri kita sendiri. Betul gitu kan? Kalau bapak doa itu bapak itu mikir ngabdi pada Allah atau mikir diri sendiri? Jawab saja, gak apa-apa, usah malu. Ini semuanya begitu. Mikir diri sendiri kan? Ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini. Yang dipikir diri sendiri. Lupa bahwa ketika meminta kepada Allah itu kita mensifati Allah sebagai zat yang maha mengabulkan segala sesuatu. Nah kalau para nabi berdoa kan enggak, mereka berdoa ya karena ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka berdoa ya enggak mungkin pernah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak, kalau doa merasa sudah lama doa terus kita anggap belum dikabulkan, akhirnya kecewa dan putus asa. Sudah sekian tahun doa kok enggak dikabulkan, akhirnya putus asa. Kalau Nabi Ibrahim mengikuti pola pikir bapak ya mesti kecewa. Aku doa kok padahal aku kekasih Allah, aku seorang nabi, mosok minta doa terus dikabulkannya setelah sekian ribu tahun. Nah seperti itu ya. Nah akhirnya Nabi Muhammad diutus. Maka beliau Nabi Muhammad SAW ini menceritakan, ya, beliau menceritakan sendiri, aku itu ada. Startnya itu adalah karena doa Nabi Ibrahim. Baru setelah itu kabar gembira dari Nabi Isa alaihis salam. Pertama yaitu doanya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad itu dan kita juga ya
diperintahkan untuk mengikuti milah agama Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah milah ajaran agama Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka beliau ketika usia 37 tahun mulai menyendiri di Gua Hira beribadah, ngikuti agama siapa? Nabi Ibrahim. Dan metodologi dakwah Nabi Muhammad itu ngikuti persis seperti Nabi Ibrahim, tidak nabi-nabi yang lain. Ya, tidak nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad itu tidak ngikuti Nabi Yunus misalnya. Metode dakwahnya ya, tidak ngikuti Nabi Yunus. Nabi Yunus kan berdakwah. Setelah agak melihat kaumnya bandel-bandel nggak mau beriman, akhirnya apa? Lari, meninggalkan kaumnya padahal belum diizinkan oleh Allah. Akhirnya ditelan paus itu kan. Nabi Muhammad nggak pernah begitu. Coba Nabi Yunus berdakwah setelah sekian lama tahun, melihat kaumnya kok bandel-bandel nggak mau beriman, akhirnya mengambil istihad sendiri, jalan ini sudah harus ditinggalkan. Akhirnya ditinggalkan. Padahal Allah belum mengizinkan. Dan Nabi Muhammad nggak pernah seperti itu. Nabi Muhammad itu tetap sabar berdakwah di tengah kaumnya. Bahkan beliau ini ketika keluar dari Mekah itu bukan karena keinginan beliau sendiri. Karena memang kondisi memang mengharuskan beliau untuk keluar, plus sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau keluar dari Mekah itu apa? Beliau mengatakan, "Ya Makkah, wahai Mekah, anti ahabbu ardillahi ilallah." Kamu itu bumi Allah yang paling dicintai. Laula ukhrajtu minki ma kharajtu. Kalau aku tidak diusir dari kamu, aku nggak akan pernah meninggalkan kamu. Itu saking cintanya Nabi pada Mekah dan penduduk kota Mekah. Coba kalau Nabi metodologi dakwahnya ngikutin Nabi Yunus nih. Waduh, aku sudah 13 tahun dakwah di sini sia-sia. Sudahlah, lari saja misalnya gitu ya. Tinggalkan kaum yang nakal-nakal ini. Tapi Nabi tidak. Ketika Nabi sudah ke Madinah pun Nabi masih memikirkan kota Mekah. Dan itu terbukti tahun ke-8 beliau kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Nah, seperti itu. Beliau nggak mengikuti Nabi Yunus. Nabi Muhammad juga tidak mengikuti Nabi Nuh dalam metodologi dakwahnya. Nabi Nuh yang dakwah 950 tahun itu kan sabar luar biasa kan. Tapi pada puncaknya Nabi Nuh itu doanya apa? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Itu doanya Nabi Nuh, di surat Nuh itu dijelaskan. Nabi Nuh sabar, dakwah itu sabar 950 tahun sampai ganti beberapa generasi. Tapi pada puncaknya Nabi Nuh tetap berdoa, Pak. Ya Rabb, jangan biarkan ada orang kafir hidup di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena kalau mereka hidup itu hanya akan menyesatkan hamba-hambamu yang soleh dan hanya akan melahirkan anak keturunan yang sama-sama kafir. Udah habisi mereka. Dan dikabulkan oleh Allah doa itu, Pak. Dan kita bersyukur Nabi Muhammad tidak pernah doa seperti itu. Coba kalau Nabi Muhammad doanya kayak gitu. Ya Allah, jangan biarkan orang kafir hidup di atas muka bumi ini. Mungkin Bapak nggak pernah ada. Bisa jadi kan? Karena siapa tahu nenek moyang kita orang-orang kafir. Khalid bin Walid nggak akan pernah ada. Kenapa? Karena Khalid itu anaknya Walid. Walid itu orang kafir. Jadi Nabi Muhammad nggak ngikutin Nabi Muhammad juga tidak mengikuti metodologi dakwah Nabi Musa. Nabi Musa itu mengatakan apa doanya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kamu mau mengadab mereka kaumku ini, mereka itu hambamu, terserah engkau. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau kamu ampuni mereka, engkau maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Nabi Musa itu begitu doanya. Ya Allah, kalau kamu mengadab mereka ya terserah engkau. Wong mereka adalah hambamu. Jadi masih memberikan peluang atau masih apa ya? Ya terserah aku ya Allah, mau adab silahkan gitu ya. Nabi Musa begitu. In tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau kamu ya Allah, engkau mengadab mereka ya terserah engkau ya Allah, karena mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, tetapi kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Engkau adalah maha perkasa, maha bijaksana. Itu Nabi Musa. Tetapi Nabi Muhammad ngikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa? Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ikut aku maka dia bagian dari golonganku. Waman asoni, dan siapa yang bermaksiat kepadaku fa innaka ghafurur rahim. Engkau maha pengampun, maha penyayang. Coba lembutnya Nabi Ibrahim itu kayak apa? Sayangnya Ibrahim, dan ini diikuti Nabi Muhammad. Itu kepada umatnya seperti apa? Kalau Nabi Musa kan masih ngasih peluang kepada Allah untuk mengadab kaumnya. Ya Allah, kalau engkau mengadab mereka ya terserah engkau, mereka adalah hambamu.
Tapi kalau ampuni ya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Tapi Nabi Muhammad, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ikut aku maka dia bagian dari umatku, bagian dari golonganku. Tetapi waman asani, siapa yang maksiat kepadaku, apa? Fa innaka ghafurur rahim. Engkau maha pengampun, maha penyayang. Jadi Nabi Muhammad itu masih apa? Berharap umatnya yang bandel-bandel ini seperti antum tadi pun apa? Diampuni dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad. Mengikuti metodologi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita harus bersyukur apa menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjutkan dulu ya. Laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku berjumpa Nabi Ibrahim pada malam Mi'raj itu. Faqala, kemudian Ibrahim mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minnis salam." Kata Nabi Ibrahim, "Wahai Muhammad, bacakan atau sampaikan kepada umatmu salam dariku." Kata Nabi Ibrahim gitu ya, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku." Jadi kita semua itu mendapat salam dari Nabi Ibrahim. Maka tidak heran, tidak ya pantas saja dan memang bagusnya itu ya kita setiap sholat juga mengucapkan salam pada keluarga Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim apa? Pas berjumpa dengan Nabi Muhammad, Muhammad akri ummataka minni assalam. Sampaikan salam kepada umatmu dariku. Kemudian wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, kepada antum-antum semua ini umat Nabi Muhammad, annal jannata thayyibatut turbati, bahwasanya surga itu tanahnya harum. Ya, tanahnya harum. Kata Ibrahim itu ya, kabarkan pada umatmu bahwa surga itu thayyibatut turbati, tanahnya baik, harum. Azbatul ma'i, airnya tawar, tawar enak gitu maksudnya ya, airnya tawar. Wa annaha qi'an, dan surga itu mustawin, datar. Tidak ada lagi gelombang-gelombang, surga itu apa datar. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan tanaman surga itu adalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah dan Allahu akbar. Setiap zikir yang Bapak lantunkan, yang keluar dari lisan Bapak itu akan menjadi tanaman di surga. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu diantara fadilah 4 kalimat zikir itu ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Dibolak-balik enggak apa-apa. Allahu akbar dulu ya enggak masalah. Subhanallah dulu ya bagus ya. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu adalah tanaman surga. Ya, makanya kalau Bapak di dunia terobsesi pengen bertani nggak punya lahan, nanamnya di surga. Perbanyak Pak, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Semakin banyak zikir yang kita lantunkan, maka semakin banyak tanaman yang disiapkan untuk kita di surga. Kalaupun nanti Bapak ke neraka dulu ya paling tidak pas keluar dari neraka itu sudah punya banyak tanaman di surga gitu ya. Ya, itu motivasi saja Pak ya. Salah satu fadilah keutamaan zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap kalimat itu akan apa? Menjadi tanaman di surga bagi kita. Tetapi ya sekali lagi kalau ibadah itu ya jangan di situ terus. Makomnya jangan di situ terus. Kita menyebut nama Allah kok memikirkan diri sendiri. Itu egois dan itu enggak boleh. Saya ulangi ya. Memang Allah dan Rasulnya melalui lisan Rasulnya itu kan memberikan motivasi kita untuk beribadah, memberikan iming-iming kepada kita ketika kita beribadah. Salah satunya ketika zikir ini. Kalau kamu zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, nanti dapat tanaman di surga. Itu kan iming-imingnya kan, motivasinya begitu. Dan akhirnya kita termotivasi untuk berzikir dengan 4 kalimat mulia ini. Tetapi makom kita ketika berzikir itu jangan berhenti di situ terus. Maksud zikir hanya terobsesi pada tanaman di surga. Kita menyebut, kelihatannya nih lisan kita memuji Allah, tapi yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Begitu kan? Coba kalau Bapak zikir itu motivasinya mengagungkan Allah, memuji Allah biar Allah ridho, atau pengen dapat
tanaman di surga? Pengen dapat tanaman di surga kan? Berarti bapak lisannya memuji Allah, tapi hakikatnya, zahirnya memuji Allah, tapi hakikatnya memikirkan diri sendiri. Nah, itu makom ibadah yang kayak anak kecil. Kamu dikir nak, tak kasih permen. Itu kan sama kan? Nah, kalau kamu sholat subuh nggak telat, bapak belikan sepeda. Ya dia mungkin sholat subuh tapi motivasinya untuk apa? Sepeda. Kelihatannya sholat, tapi dia sebenarnya mikir dirinya sendiri. Bapak sholat, nanti dapat surga. Ya, sebenarnya itu boleh-boleh saja, Pak. Itu tidak masalah, karena itu ikhlas juga. Tetapi sekali-kali saja ibadah itu mbok jangan mikirkan diri sendiri. Bagaimana kalau ibadah itu kita niatkan kayak kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillahi rabbil alamin. Ya salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir apa yang aku dapat. Mau ibadah kok mikirnya apa yang aku dapat. Harusnya apa? Bagaimana kita mempersembahkan pengabdian supaya Allah ridho kepada kita, dan Allah mesti adil, Pak. Allah tahu hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan balasan yang utama. Sekali-kali aja dilatih. Pas ibadah yang lain mikir surga ya nggak apa-apa, tapi sekali-kali coba. Pas ibadah itu nggak usah mikir apa-apa. Pokoknya ya Allah, ini semuanya untukmu. Yang penting kau ridho kepadaku. Nah, dilatih. Baik, sampai di situ ya. Kemudian al-hikmatu fi liqa'i haula'il anbiya. Jadi sudah selesai ya, di langit ke-7 itu Nabi sudah selesai berjumpa dengan para nabi tadi. Nabi Muhammad sudah terakhir itu berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kenapa yang dijumpai oleh Nabi Muhammad itu hanya nabi-nabi tadi? Yang secara spesifik dijelaskan ya. Nah, langit pertama ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Yahya, Nabi Isa. Kemudian ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Idris, kemudian Nabi Harun, Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Kenapa tidak disebutkan nabi yang lain, misalnya Nabi Nuh atau Nabi Zakaria misalnya, atau nabi yang lain lah ya, kan nabi kan banyak jumlahnya. Kenapa hanya disebutkan beberapa nabi itu? Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa ternyata perjumpaan Nabi Muhammad dengan beberapa nabi itu ada hikmahnya. Ya, jadi ada hikmahnya. Kenapa kok di langit pertama ketemu Nabi Adam? Nah, saya bacakan. Di antara hikmahnya apa? Fa amma Adamu alaihi salam fa waqa'at tanbihu bima waqa'a lahu minal khuruji minal jannah. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam, itu seakan-akan warning, alarm, peringatan dari Allah bahwa nanti yang menimpa Nabi Muhammad itu hampir sama seperti yang menimpa Nabi Adam alaihissalam. Apa? Nabi Adam akan dikeluarkan dari surga. Dan Nabi Muhammad nanti sebentar lagi akan diusir dari kota Mekah. Itu para ulama begitu. Sekali lagi ini hanya pandangan para ulama, ya tidak ada dalilnya. Dan itu masuk akal, logis ya. Ketemu Nabi Adam kan dikeluarkan dari surga gara-gara melakukan pelanggaran lah seperti itu ya. Dikeluarkan dari surga. Dan itu warning bagi Nabi Muhammad, nanti yang menimpa Nabi Adam itu juga akan menimpa kamu. Nah, nanti kamu akan dikeluarkan dari Mekah, diusir dari kota Mekah. Tetapi tetap ya, Nabi Adam kembalinya juga akan kembali kemana? Ke surga. Nah, kamu juga sama. Setelah dikeluarkan dari Mekah, diusir dari Mekah, kamu tetap bisa akan kembali ke kota Mekah. Jadi nanti pada peristiwa penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Kemudian wa bi Isa wa Yahya. Adapun ketika beliau di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam, alama waqa'alahu min awwalil hijrati min adawatil yahudi. Adalah apa yang akan dialami oleh Nabi Muhammad ketika awal-awal hijrah, yaitu mendapati perlawanan dan permusuhan dari orang-orang Yahudi. Ya, seperti itu. Sebagaimana yang dialami Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seperti itu. Wa bi Yusuf alaihissalam. Adapun hikmah kenapa Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf adalah alama waqa'alahu min ikhwatihi min Quraisy. Yang menimpa Nabi Muhammad itu seperti Nabi Yusuf ketika berselisih dengan saudaranya. Nah, di sini saudara Nabi Muhammad adalah orang-orang Quraisy. Karena satu kabilah kan, kabilah Quraisy. Dan nanti Nabi Yusuf kan juga bermusuh dengan saudaranya. Tetapi endingnya, puncaknya adalah Nabi Yusuf memaafkan semua saudaranya. La tasriba alaikumul
yaum. Tidak ada tuntutan bagi kalian. Dan Nabi Muhammad juga sama nanti. Ketika sudah menaklukkan kota Mekah, kan orang Quraisy seharusnya kan menjadi tawanan Nabi semua kan. Wong mereka baru masuk Islam. Ketika Nabi masuk kota Mekah apa? Yang masuk Masjidil Haram aman. Yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Yang masuk rumahnya sendiri-sendiri, ngunci pintu dari dalam, nggak keluar rumah aman. Yang macam-macam perang. Akhirnya hampir semuanya itu masuk rumah, nggak berani melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Ada segelintir orang lah. Salah satunya adalah Ibnu Khattal yang dibunuh kaum muslimin di pelataran Ka'bah ketika dia bergelayutan di kiswah Ka'bah. Dibunuh padahal di tanah haram itu tidak boleh berperang. Tetapi saat itu dihalalkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin membunuh seorang kafir namanya Ibnu Khattal di pelataran Ka'bah. Maka ada surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Dan kamu Muhammad halal melakukan apapun di negeri ini. Ma yuharramu li ghairika halalun laka. Yang diharamkan untuk selain kamu sekarang menjadi halal untuk kamu. Untuk orang lain berperang di Ka'bah itu kan haram, enggak boleh. Tapi untuk kamu halal hari itu saja. Pas peristiwa Fathu Makkah. Ya, seperti itu ya. Nah, dan nanti ketika apa? Setelah semua orang tunduk pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi apa? Aku lukama qala Yusuf. Aku katakan pada kalian sebagaimana yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya. La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada tuntutan bagi kalian hari ini. Antumut tulaqah. Kalian semuanya merdeka sudah. Coba. Tidak ada nabi yang selembut dan sebaik hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun dimusuhi. 13 tahun dimusuhi, mau dibunuh. Setelah Nabi Muhammad berhasil menaklukkan apa? Aku maafkan kalian semuanya. Sekarang kalian semuanya bebas, merdeka. Ini coba. Nabi Muhammad itu kayak gitu, Pak. Hebatnya Nabi itu kayak gitu. Nah, itu hikmah kenapa Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Yusuf, bahwa nanti yang terjadi itu seperti itu. Nabi Yusuf bermusuhan dengan saudara-saudaranya, tapi puncaknya adalah Nabi Yusuf memaafkan semua saudaranya. Dan Nabi Muhammad nanti setelah perang Fathu Makkah juga sama. Aku lukama yaqulu Yusuf. Aku lukama qala Yusuf la tathriba alaikum. Aku katakan pada kalian sebagaimana yang dulu dikatakan Nabi Yusuf. Wa bi Idris, adapun hikmah kenapa Nabi berjumpa dengan Nabi Idris di langit yang keempat, ala rafi'i manzilatihi indallah, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu juga derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Idris Wal qurfil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ingatlah Idris, dia seorang nabi yang jujur. Dan kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Lah Nabi Muhammad juga sama. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Idris yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alam nasyrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Seperti itu ya. Wa bi Harun alaihi salam. Adapun hikmah berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam adalah anna qaumahu raja'u ila mahabbatihi ba'da an adzauhu. Hikmahnya nanti yang dialami Nabi Muhammad itu seperti Nabi Harun, bahwa kaumnya itu akan kembali cinta kepada Nabi Muhammad setelah sebelumnya membenci dan menyakiti Nabi Muhammad. Awalnya benci, menyakiti, terus semuanya menjadi cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi Musa alaihi salam, adapun hikmah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam adalah permusuhannya dengan mengenai siksaan ataupun penderitaan yang akan dialami oleh Nabi Muhammad itu seperti Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad pernah mengatakan laqad udhiya Musa bi aktsara min hadza. Kata Nabi Nabi Musa itu sudah disiksa, disakiti lebih parah dari ini. Fasobaru, kemudian beliau bersabar. Wa bi Ibrahim alaihissalam, adapun hikmah kenapa Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim adalah Fistinadihi ilal baitil ma'mur bima khutima lahu fi akhir umrihi min iqamati mansakil haji. Ketika Nabi Ibrahim bersandar pada Baitul Ma'mur, itu menunjukkan bahwa nanti di akhir hayatnya Nabi Muhammad akan melaksanakan manasik haji. Dan itu manasik haji itu juga seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang jelas kalau Nabi Ibrahim itu erat sekali hubungannya dengan Nabi Muhammad. Apapun fattabi millata Ibrahim. Muhammad ikutilah Nabi Ibrahim.
Summa udkhiltul jannata. Setelah itu ya, setelah melewati langit ketujuh tadi, kata Nabi Muhammad, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Jadi Nabi Muhammad betul dimasukkan ke dalam surga, pernah merasakan nikmatnya surga. Dan Nabi Muhammad apa ya? Ya saking cintanya pada kita-kita ini, umatnya ini, sudah masuk surga dan nggak pengen tinggal di dalam surga. Coba kalau Bapak sudah dikasih kesempatan, Pak, cicipi dulu sebentar surga. Terus mau diajak keluar, kira-kira apa? Nggak mau. Di sini aja terus itu kan. Tapi Nabi Muhammad tidak. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha habayilul lu'lu'i. Di dalamnya ada kubah-kubah dari permata. Kubah-kubah dari permata. Wa idza turabuhal misku, tanahnya dari minyak kasturi. Nah, tanyanya wangi seperti minyak kasturi. Itu kata Nabi. Cerita Nabi ketika apa? Jalan-jalan di surga. Di surga itu ada kubah-kubah dari permata, mutiara. Tanahnya minyak kasturi. Wa idza ana bi anharin, kemudian ada sungai-sungai kata Nabi. Min ma'in ghairi asinin, dari air yang warnanya tidak berubah-ubah. Jernih sekali. Wa anharin min labanin, dan sungai dari susu. Ada sungai air biasa yang warnanya bersih jernih. Lalu ada sungai-sungai susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang rasanya itu tidak akan, aromanya itu tidak akan berubah, tidak akan pernah basi. Kalau Bapak punya susu di dunia, diendapkan 2 malam juga sudah basi. Ya, kalau di surga sungainya ngalir, itu susunya tidak pernah berubah bau dan rasanya. Wa anharin min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai-sungai dari khamar, sungai-sungai khamar yang lezat bagi orang yang meminumnya. Jadi tentu berbeda dengan khamar di dunia, karena di dunia haram, memabukkan, enggak enak, berdampak buruk bagi kesehatan. Tapi kalau di surga itu lazzatin lisyaribin, lezat, nikmat bagi orang yang meminumnya. Wa anharin min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari susu yang jernih, musaffa yang jernih, yang murni. Wa idza rummanuha ka'annahu dila'u idhoma, kemudian buah delimanya. Nah, jadi ada buah delima. Jadi di antara buah surga yang diceritakan di Quran maupun oleh Nabi itu di antaranya buah pisang. Ada buah delima. Ini secara bentuk dan namanya mungkin sama, tetapi rasanya pasti berbeda. Ya. Mutasyabihan itu bersama, itu yang sama hanya apa? Nama dan bentuknya. Tapi rasanya pasti berbeda. Nah, buah delima itu besarnya seperti ember-ember. Besar-besar ya, buah delima sebesar ember. Wa idza ana bitairin kal bakhati hadhi, dan beliau saat itu apa? Naik burung, ya pas jalan-jalan di surga itu naik burung yang lehernya panjang. Burung itu indah, lehernya panjang. Beliau jadi naik di atas burung. Faqala indaha Rasulullah wa huwa yuhadditsu ashabahu. Kemudian setelah nanti Nabi kembali, ya, setelah melihat surga itu, Nabi cerita pada sahabatnya apa? Innallaha qad a'adda li ibadihi sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basyarin. Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya Allah telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang soleh apa? Ma la 'ainun ra'at, apa-apa yang belum atau tidak dijangkau oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak dijangkau oleh telinga, tidak didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi basyar, dan tidak atau belum terbersit dalam pikiran dan hati manusia. Namanya surga. Surga itu disifati Nabi apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin basyar. Tidak pernah dilihat oleh mata, enggak bisa kita bayangkan ya, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa kita imajinasikan. Kalaupun hari ini kita berimajinasi tentang surga, seindah-indah apapun kita berimajinasi, maka hakikat surga itu jauh lebih indah dari bayangan kita. Dan itu disiapkan untuk siapa? Li ibadillahis sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Harus menyandang status soleh. Bukan hamba yang rajin ibadah. Kalau rajin ibadah nggak soleh ya nggak akan dapat. Harus menyandang status apa? Soleh. Sama seperti ketika Nabi mengatakan apa? Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, terputus amalnya kecuali apa? 3. Satu apa? Sedekatin jariah, sedekah jariah. Yang kedua apa? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Waladin sholihin yad'ulah, apa? Anak yang
soleh yang mendoakan dia. Nah ini harus dipahami, ini statusnya anak ini harus apa? Soleh. Bukan hanya sekedar anak yang mendoakan. Kalau anak nggak soleh terus pas momen-momen tertentu doakan orang tuanya, ya percuma. Ya bu, ya, dalam artian dia nggak akan dapat yang ini. Karena kata Nabi waladin solihin, anak yang soleh. Maka upayakan agar anak bapak itu apa menyandang status apa? Soleh. Bukan hanya ngajari doa saja. Dak, kamu hafalkan doa ini, doa untuk orang tua. Nah, dia maksiat terus saja ingat doa itu. Rabbana atina fid dunya apa? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal anaknya enggak soleh. Itu enggak bagus ya. Yang bagus apa? Upayakan agar anak itu apa? Menyandang status soleh. Baru nanti anak ini mendoakan orang tuanya. Dan surga juga disiapkan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Baik. Cukup sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita sambung ya. Masih nanti bercerita tentang surga ya. Nabi nanti melihat telaga Kautsar dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.